Assalamualaikum, selamat pagi sahabat klinik mobil. Kali ini kita lagi berada di Wonosobo ya. Kita kali ini servis kunjungan untuk L300 Euro 4 teman-teman. Ini masih dalam masa servis gratis ya. Kilometer baru 4000 sekian. Ini sudah masuk yang servis gratis kedua ya. Di kendaraan L300 ini ada keluhan kalau buat nanjak nggak kuat katanya. Ya, padahal L300 Euro 4 ini tenaganya luar biasa, larinya kenceng, tenaganya jos. Ya. Ini area Wonosobo. Oke, teman-teman ya. Nah, ini di Wonosobo. Oke ya, ini setelah kita cek di bagian mesin tidak ada masalah teman-teman ya. Cuman tadi kita temukan setelah kita gas itu kok RPM-nya tidak mau mentok ya. Dia seperti ketahan di RPM kisaran 3000 teman-teman. Coba kita gas dulu ya, kita hidupkan dulu. Oke teman-teman, ini kita hidupkan dulu ya. Tapi mohon maaf, ini kopling saya injak dulu ya. Nanti saya ceritakan kronologinya bagaimana bisa kekurangan tenaga. Padahal kan kalau L300 Euro 4 ini tenaganya luar biasa ya. Nah, ini sudah hidup ya. Tadi sebelum dilakukan servis ya, ini sudah kita lakukan penggantian oli, grease up, pengecekan lain-lain ya. Sekarang kita gas, kita dengarkan RPM-nya. Loyo ya, loyo. Gasnya sangat loyo. Ini mentok nih ya. Oke, suara mesinnya tidak mau meraung, cuman seperti itu aja. Harusnya kan bisa gini teman-teman, kayak gini nih. Nah, beda dengan ini, beda. Oke teman-teman ya, raungannya beda ya tadi ya. Setelah saya cek, saya tanya-tanya ke pemiliknya. Ya, ternyata pemiliknya itu ini teman-teman. Kalau L300 yang Euro 4 tuh kan di pedal koplingnya ada switchnya ya teman-teman ya. Nah, L300 Euro 4 tuh di sini ada switch koplingnya ya. Jadi ketika switch kopling ini dia tidak terhubung atau kita pijak pedal koplingnya, itu RPM akan ketahan di 3000 kalau kita gas geber ya. Nah, ternyata di sini kendalanya itu satu. Switchnya ini nggak bisa disetel teman-teman. Nah, ini ketika kita akan menyetel free play koplingnya ini ya. Semisal kita mau cetekin koplingnya ya, kita injak sedikit, kita lepas sedikit sudah jalan. Itu kan otomatis kita harus menambah free playnya ya. Nah, ketika free play ini kita setel ke bawah, otomatis ini kan jadi turun ya. Nah, turun itu di sini masalahnya switchnya ini longgar gini ya. Nah, ini sudah saya ganjel teman-teman ya pakai karet ya, karena tidak bisa di setel nih, saya ganjel pakai karet. Nah, ini ya. Nah, kendalanya di situ. Ternyata buat tanjakan loyo karena RPM-nya tidak mentok, karena switchnya ini tidak keteken ya. Switch yang di sini tidak keteken, otomatis RPM-nya hanya mentok di 3000. Jadi kalau untuk tanjakan ya jelas tenaganya kurang. Ya, oke teman-teman ya. Ini catatan buat teman-teman yang mau nyetel kopling, hati-hati itu ada switch koplingnya ya. Switch koplingnya harus kalau kita setel free play-nya lebih banyak harus diganjel teman-teman, karena itu tidak bisa di setel untuk switchnya. Nah, posisi switch yang itu tuh tidak bisa di setel ke turun ya, tidak bisa di setel turun atau naik, tidak bisa, paten segitu. Jadi kita harus mengakali pakai ganjel itu ya. Saya ganjel karet tuh ya. Ini saya ganjel karet teman-teman, supaya ketekan. Tadinya gini, nah gini. Nah, ini saya ganjel karet supaya ketekan switchnya. Oke ya, coba kita hidupkan lagi, kita bedakan antara diinjak kopling dan tidak untuk RPM-nya. Oke teman-teman, ini sudah kita scan menggunakan alat scan sederhana ya. Coba kita baca ya untuk RPM maksimalnya berapa ketika pedal kopling tidak diinjak ya. Sekitar 4300 teman-teman ya. Coba kita injak pedal koplingnya,
dia mentok di berapa. Ini pedal kopling saya injak ya. Nah, dia mentok di 3000 teman-teman, nggak bisa naik. Ya, ini bapak pemiliknya ini. Gimana Pak? Tenaganya kurang buat tanjakannya Pak ya? Tenaganya kurang karena saya belum tahu. Oh iya ya. Pak siapa ini Pak? Bapak Slamet. Pak Slamet dari Wonosobo ya Pak ya? Iya karena Ada kendala di pedal koplingnya karena menyesuaikan selera, karena kopling itu disetelnya selera ya. Jadi mau tinggi mau rendah itu selera pemiliknya. Ya nggak apa-apa diserah, tapi itu ada kendala di bagian switch koplingnya, tidak bisa disetel. Oke Pak, ini saya tunjukkan Pak. Ini RPM itu ketika pedal kopling diinjak gas mentok, dia hanya mentok di 3000. Nah 3000. Sekarang kita lepas kopling, kita injak full gasnya. 4000 Pak ya. Jadi kekurangan RPM 1000. Jadi untuk nanjak ya jelas kalau buat angkatan loyo. Oke, gitu catatan buat teman-teman ya. Kalau nyetel kopling Euro 4 kalau bisa switch koplingnya diganjel. Gitu aja. Terima kasih. Yang kita hidupkan. Ya, dengarkan RPM mentoknya ya. Suara mesinnya. Ini tidak saya injak kopling. Oke, sekarang saya injak koplingnya ya. Coba lihat ketika saya ngegas sambil ngelepas kopling, RPM-nya bertambah apa tidak ya. Ini saya gas mentok. Oke teman-teman ya, jadi di situ tadi kendalanya, di switch koplingnya tidak bisa disetel karena pemiliknya menyetel freeway kopling sendiri, jadi agak lebih turun untuk pedal koplingnya sehingga switch kopling tidak tertekan dan RPM menjadi mentok di 3000. Seperti itu teman-teman ya, terima kasih, semoga bermanfaat.